Jadi pada hari ini klien saya dibantu dengan Mbak Marisa Ica mendatangi Polres Krim gunanya untuk berkonsultasi dan melaporkan adanya dugaan tindakan pornografi dan juga asusila yang dilakukan oleh saudari selebgram inisialnya OF ya. Nah, konten ini terkait bahwa di sosial media yang sudah beredar viral, OF ini melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan sebagai seorang perempuan muslim karena dia juga memakai atribut muslimah yang tidak senonoh dan juga mengarah ke arah pornografi. Nah, alhamdulillah laporan kami bisa diterima. Laporannya juga sudah diterima dengan pasal berlapis, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, pasal 4, pasal 8, pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Dan selanjutnya kami serahkan kepada tim penyidik dari Barreskrim. Mungkin selanjutnya Umi ada ancamannya berapa? Ya, nanti akan di kira-kira dari pasal-pasal itu berapa? 5 tahun, di atas 5 tahun, di atas 5 tahun. Oke. Umi tadi gimana di atas Umi? Kenapa? Tadi di atas gimana? Enggak gimana. Bantu doa semuanya karena Umi mewakilkan masyarakat Muslim, masyarakat seluruh Indonesia, bahkan juga teman-teman saya yang non Muslim pun banyak ikut mensupport. Di sini juga Masya Allah Umi mewakilkan dari semuanya, terus keresahan Umi, terus pada saat itu juga teman-teman Umi menginfokan kepada saya dan akhirnya saya komunikasikan dan konsultasikan apakah unsur-unsurnya masuk untuk dibuat laporan polisi, yang dimana alhamdulillah sudah dikomunikasikan kepada ahli-ahlinya, unsurnya bisa masuk, yang alhamdulillah hari ini laporan kami diterima. Oke. Buat Umi sendiri kan Umi kan paling concern, artinya jarang banget untuk ikut ya Umi dalam di sosial media ini. Kenapa nih, mungkin resahnya seperti apa sih Umi? Ya mungkin gini kali ya, saya sebagai seorang pendakwah walaupun bukan berarti dengan pakaian saya terus saya lebih baik dari beliau yang bersangkutan, juga bisa jadi juga beliau lebih baik ibadahnya daripada saya. Cuma di sini saya lebih kepada saya sebagai seorang pendakwah, terus saya sebagai seorang ibu, dan masukan-masukan dari seluruh majelis taklim se-Jabodetabek yang sudah yang sudah ada yang DM saya, ada yang telepon segala macam yang meminta untuk yang membicarakan soal hal ini. Dan saya juga punya majelis taklim remaja yang saya bina, dan mereka pun juga mengutarakan hal ini tentang keresahan mereka. Karena kan ini gini loh, anak-anak itu kan 10 tahun ke depan mereka yang akan memimpin, 20 tahun ke depan. Bagaimana jika seandainya konten-konten yang seperti ini bermunculan, ya kan, akhirnya moral anak-anak kita, semua anak-anak kecil pun sekarang bisa mengakses media, ya. Semua punya sosial media. Saat mereka men-searching apa yang sedang viral keluar itu, apakah itu menjadi sebuah tuntunan untuk mereka? Gitu. Kalau mau bersosial media ya bersosial media dengan baik, gitu, ya. Membuat konten silahkan mengekspresikan, tetapi lihatlah apa yang kalian gunakan. Terus konten ini kira-kira saat ditonton ini menjadi tuntunan atau tidak. Nah, saya hanya sebagai seorang pendakwah yang concern akan hal ini. Bahkan nggak hanya Umi nih kan, Kak Abizar juga sangat terasa ya Umi sempat update di sosial media. Apakah sebelumnya sudah juga tukar pikiran sama Umi sebelum Umi lari ke Mabes? Iya. Terus juga ini juga sebenarnya titipan dari teman-teman public figure juga ya, yang mungkin namanya nggak mau disebut, tetapi mereka juga semuanya concern ke sini. Sebenarnya banyak juga public figure yang mau menjadi saksi hari ini, cuma karena kita hari ini datang ke sini dan berharap LP kita langsung diterima, terus kita komunikasikan ke teman-teman yang lain,
punya kesibukan masing-masing, dan akhirnya kita putuskan untuk ya udah buat LP aja sekarang. Terus untuk teman-teman yang lain kita minta doanya aja gitu. Sebenarnya teman-teman public figure yang lain bersedia sekali gitu untuk menjadi saksi kita, cuma akhirnya kita memutuskan untuk segera aja membuat laporan polisi. Apa aja yang dipertanyakan di dalam sendiri oleh pihak kepolisian terkait laporan ini sendiri? Gimana? Bukti-buktinya pasti sudah lengkap ya, termasuk juga saksi. Pertama bukti screenshot, juga link, terus video juga yang sudah diunggah dan sudah tersebar ya. Itu yang paling krusial. Jumlah pertanyaan kira-kira Cukup banyak ya? Cukup banyak ya, karena ini juga sampai malam. Yang pastinya adalah kita harus mengeluarkan unsur-unsurnya sangat terpenuhi, itu satu. Bukti-buktinya juga lengkap, saksi-saksinya juga banyak sebenarnya, cuma kita membatasi dan selanjutnya kita serahkan. Mi, apa yang diinginkan Mi setelah sampai di titik ini Mi, sampai di laporan Mabes Polri? Sebenarnya gini, sebenarnya buat saya pribadi bukan untuk kalau untuk maaf untuk memenjarakan kan itu udah tugasnya, bukan tugas saya. Tetapi saya lebih kepengen kalau yang memanggil itu dari pihak kepolisian ada power. Tapi kalau saya sendiri atau teman-teman artis, ya siapa lu kan gitu. Tetapi begitu misalkan yang bersangkutan akhirnya dipanggil, kan kita ada mediasi dulu, kita akan ngobrol dari hati ke hati. Mungkin saya bisa memberikan nasihat, kan gini, kita tuh nggak boleh ngebenci orangnya, saya pun juga nggak boleh, dia juga hamba Allah, dia juga umat Nabi yang kasih hidayah Allah. Tapi bagaimana kita bisa bicara kalau ya ada permintaan maaf dari dia atau saat dipanggil dan segala macamnya, dia mengaku dia dan segala macam, terus Kita ya, serahkan semua kita itu serahkan nanti ke ke pihak berwajib sih. berwajib. Harapan kita dengan membuat laporan ini tidak merusak moral bangsa. Kedua, tidak terjadi hal ini lagi, karena khawatirnya kalau tidak ditindaklanjuti dengan kami, namun siapa lagi? Takutnya akan bermunculan hal-hal yang seperti ini lagi. Khawatirnya, oh boleh ya bikin video kayak gini, oh tidak dilaporkan ya, oh tidak menjadi masalah ya, sehingga nanti anak-anak bangsa kita mengikuti hal-hal seperti ini. Itu yang sangat dikhawatirkan. Takutnya menjadi role model. Tapi sebelumnya Umi sudah komunikasi atau berusaha untuk ngobrol atau bertemu dengan nggak ada akses ke sana ya. Tapi mungkin dengan seperti ini, dengan hal ini lebih memudahkan, ya akhirnya kita ketemu, kita mediasi pasti gitu kan, urusan untuk hukumnya mah kita serahkan. Cuma lebih kepada saya kepengen ya barangkali bisa dilembutkan, terus dia punya konsekuensi kan gitu. Jadi hidayah kan Allah yang kasih. Maksudnya ini memberikan efek jerak untuk semuanya, supaya saat membuat konten tolonglah dilihat. Jangan hanya sebatas kepingin viral, tapi konten itu tidak mendidik. Yang melihat itu bukan hanya orang yang dewasa saja, tapi anak-anak sekarang bisa mengakses. Gitu. Sedangkan kita ini besok aja kita udah 17 Agustus sudah merayakan 20 tahun ke depan, bagaimana moralnya anak-anak kita gitu. Ya kalau video-video seperti ini dan akan bermunculan lagi gitu, itu kita diamkan, kita nggak bisa ya. Ini ada nasihat mungkin buat para wanita-wanita, mungkin ini kan dia kan berpakaian secara muslimat tapi kelakuannya seperti itu. Mungkin ada apa Mi yang mau disampaikan? Mungkin gini, oke, jilbab dan akhlak nggak bisa dua hal yang berbeda ya. Jilbab sebuah kewajiban ya, jilbab sebuah kewajiban yang datang dari Allah. Tetapi kalau untuk akhlak sendiri itu individu dan kita nggak bisa menyalahkan jilbabnya. Tetapi saat dia sudah punya satu poin plus, dia mau menutup aurat, harusnya dia mau tahu batasan untuk aurat seperti apa. Harusnya dia tahu apa yang harus dilakukan, karena menutup bukan hanya sebagai mahkota rambutnya saja, tapi semuanya, bahkan perilakunya. Nah, jadi itu, dan ya sudah kembalikan, hidayahkan Allah. Dan semoga ini dengan sikap kita seperti ini pun ya itu tadi ada efek jerah, dan yang lain pun insya Allah kalau mau melakukan hal seperti itu, membuat konten yang tidak mendidik, dia akan tahu konsekuensinya seperti apa. Oke. Ya. Oke.